Geger dan mengejutkan pengakuan asisten rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven bahwa mereka melihat Paula berduaan dengan sahabat Baim berinisial NS, di mana sering ngobrol di meja makan berdua hingga subuh, lalu berpindah ke kamar tamu sambil rebahan. Pengakuan asisten rumah tangga yang diungkapkan secara gamblang kemarin itu diungkapkan di tengah masifnya langkah hukum Paula Verhoeven ke beberapa lembaga, komisi yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, hingga ke Komnas Perempuan kemarin. Seakan sejalan dengan pengakuan karyawan Baim dan Paula tersebut, kuasa hukum Baim Wong mengungkap bahwa dalam putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan, disebutkan bahwa Paula terbukti melakukan nusyus alias durhaka kepada suami. Lantas, seperti apa pengakuan lengkap asisten rumah tangga Baim dan Paula terkait adanya dugaan pengkhianatan cinta dalam rumah tangga Baim Wong hingga berujung digugat cerai oleh Baim serta putusan cerai di Pengadilan Agama? Seperti apa pula tanggapan para praktisi hukum atas polemik perceraian Baim dan Paula? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bantahan dari pihak Paula Verhoeven terkait tuduhan perselingkuhan dari Baim Wong yang ditandai dengan langkah hukumnya yang tampak masif pasca putusan cerai, termasuk mendatangi Komnas Perempuan kemarin, seakan membuat gentar Baim Wong. Tapi amunisi Baim Wong pun seakan sudah siap untuk menangkis jurus baru Paula tersebut. Melalui pengakuan asisten rumah tangganya, Baim seolah ingin membeberkan bukti-bukti terkait dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan sosok NS yang merupakan teman Baim. Dan yang mengejutkan, menurut kesaksian para karyawan Baim Paula ini, diantaranya menyebutkan bahwa ketika tidak ada Baim Wong di rumah, ia melihat Paula sedang berduaan di meja makan dengan seorang pria, serta menurutnya mereka berduaan bisa sampai subuh antara jam 3 atau jam 4 subuh. Dan terungkap juga bahwa dalam situasi tersebut sebagai karyawan, mereka hanya bisa berada di kamar mereka, jadi tidak melihat apa yang terjadi. Namun yang terdengar adalah Paula ngobrol berdua, kemudian berpindah ke kamar tamu berduaan. Tapi keberadaan Paula dan sosok NS di dalam satu kamar diketahui oleh ART karena ia sempat membuka pintu kamar tamu tersebut lalu ditutupnya lagi dan langsung turun. Kalau yang saya lihat, saya suruh nungguin anak-anak tuh di kamar. Mereka berduaan di bawah di meja makan. Itu nungguinnya nyampe pagi, subuh, jam 4, jam 3 tuh setiap hari. Kalau nggak ada bapak? Iya, kalau nggak ada bapak. Oh, hanya ketika Bang Baim nggak ada? Iya. Itu intens, maksudnya ngobrolnya tuh lama, kita berjam atau Ya kita kan di kamar jadi Iya, nggak kita tahu. nggak tahu. Mereka berdua lagi duduk ngobrol. Gitu. Terus yang kedua, Yang aku kan beberes beberes kamarnya. Melihat mereka berdua lagi ngobrol. Terus terus aku lihat lagi mereka pindah kamar di sebelahnya, sebelah berduaan, lagi rebahan. lagi apa? Rebahan. Lagi rebahan di kamar. Tapi aku cuma buka pintu, lihat mereka lagi rebahan, terus aku tutup pintu terus turun gitu. Nggak lihat yang Nggak lihat secara lama gitu. ya, cuma buka pintu lihat mereka berdua. Bang Baim kan film Dan nggak ada. Itu baik sih. Kalau yang saya lihat
baik. Kalau yang aku lihat sih zaman dulu kecilnya anak-anak, misal lagi ngobrol sama teman lakinya, kalau anaknya yang gede deket pasti langsung disuruh sana dulu gitu. Pokoknya kalau dideketin terus nanti yang dimarahin susternya, nanti susternya dibilang nggak bisa bujukin anak gitu-gitu. Tapi itu sering atau mungkin namanya mungkin memang lagi bicara penting sesekali gitu loh. Sering, Seringnya itu hampir setiap hari kan? nggak setiap hari tapi sering lihat gitu. Jadi kalau dideketin anaknya kadang gitu, sering. Tapi anak-anak nggak masalah dengan Ya nangis, terus nanti mbaknya yang dimarahin, susternya yang nggak bisa itu bujukin tuh dimarahin. Menurut asisten rumah tangga Baim dan Paula, Baim Wong adalah sosok bos yang baik dan sangat mengayomi mereka selaku karyawan. Di mana sebagai asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya, mereka merasa sangat dibantu oleh Baim. Selain itu, Baim pun bersikap ramah dan selalu menyapa tanpa memperlihatkan kesedihannya kepada karyawan, walaupun sebenarnya mereka pun tahu kondisinya seperti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ya, kalbu Baim tentu saja tercabik-cabik dan hancur oleh dugaan pengkhianatan cinta yang diduga sudah dilakukan sang istri kepada Baim. Karena itu, para karyawan akan selalu mendukung apa yang mereka yakini benar, karena mereka yang selalu melihat apa yang dilakukan Paula. Diakui para ART, meski mereka hanya karyawan, namun mereka tentu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Karena itu, para ART meminta agar Baim Wong berdiam diri saja, karena jika netizen sudah membela Paula, maka Baim pun akan selalu dianggap salah. Mengayomi ya, kita tuh sebagai kerjanya, karyawannya melihat sosok Pak Baim baik, ibaratnya kayak ya royal, ibaratnya dermawan lah, melihat orang susah pun dia bantu, ibaratnya di rumah pun ibaratnya kita selalu sebagai karyawannya dia selalu menyapa, ibarat tanpa melihatkan ekspresi kesedihannya, ibaratnya walaupun kita di rumah pun tahulah kondisinya seperti apa, makanya kita akan selalu support apa yang menurut kita benar, kita pun yang selalu melihat dan tahu situasinya, ya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gemes sih kalau ngeliat bapak, mungkin lebih baik bapak itu diem ya, karena bapak itu di posisi saat ini yang kasarnya nafas aja salah ya, mau orangnya bener kayak apapun, kalau netizen itu udah membela satu orang pasti dianggapnya salah terus gitu. Geger di balik pengakuan asisten rumah tangga Baim dan Paula, yang tak kalah mengejutkan adalah langkah hukum Paula Verhoeven yang memperjuangkan keadilan bagi dirinya pasca putusan cerai dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan mendatangi beberapa lembaga tinggi negara, di antaranya Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, serta Dewan Pers. Lalu teranyar ke Komnas Perempuan kemarin. Namun, upaya banding yang telah ditempuh pihak Paula Verhoeven pada tanggal 28 April 2025 rupanya disusul pula dengan upaya banding yang dilayangkan pihak Baim Wong. Ya, Baim Wong telah mengajukan upaya banding sehari kemudian, yaitu pada tanggal 29 April 2025. Terkait alasan dan poin-poin banding dari pihak Baim Wong, seperti inilah jawaban kuasa hukum Baim. Di antaranya karena Paula terbukti melakukan nusyus atau bersikap durhaka kepada suami karena sering berbohong dan berselingkuh dengan berduaan dengan pria yang bukan muhrim. Kalau banding sudah diajukan tanggal 28. Ya, tanggal 28 itu sudah diajukan banding dan kami atas nama Baim Wong tanggal 29 kemarin jam 10 pagi. Kalau itu nanti aja, kalau sudah memori bandingnya kita serahkan. Yang jelas seingat saya ada 2 poin yang terpenting, yang itu yang Baim amanatkan kepada saya.
Jadi 2 poin itulah yang nanti akan saya jadikan alasan kami mengajukan upaya hukum banding. Tapi terkait dengan pertimbangan hakim yang lainnya, kami sependapat bahwa memang terbukti nusus atau nuyus ya, di mana nuyus itu mempunyai makna istri yang durhaka, istri yang membangkang, istri yang melawan, istri yang tidak menghormati suami. Ya, saya kan nggak tahu itu suara siapa. Yang tahu tanyakan sama yang bersangkutan saja. Bukan kan saya nggak paham, saya bukan ahli di bidang suara. Itu suara siapa, yang jelas itu ada percakapan seorang suami mempertanyakan istrinya yang berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu seperti itu. Ya, dan seingat saya, itu adalah bukti yang kita sampaikan di persidangan. Coba tengok kejadian pada tanggal 30 Oktober 2024. Ada kejadian apa di situ? Itu kan sudah disampaikan oleh pemohon Muhammad Ibrahim atau Baim Wong persoalan tersebut, tapi kan dinafikan, ditolak, tidak digubris, sehingga pada saat proses mediasi gagal. Itu terjadi 30 Oktober 2024. Baim sudah memberikan kesempatan masalah tersebut diselesaikan secara baik-baik. Tapi justru ditantang untuk membuktikan semua dalil-dalilnya dan akhirnya semuanya terbukti di persidangan. Jadi pertanyaan itu cocoknya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, kalau pihak Baim dari awal memang tidak mau ingin memperpanjang urusan dan tidak mau, tapi pada saat seorang laki-laki ditantang untuk membuktikan dalil-dalilnya, ya harus kita buktikan, dan alhamdulillah semuanya bisa terbukti secara sempurna. Terbukti seorang laki-laki berduaan di kamar dengan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti itu, dan itu ada dalam pertimbangan. Geger pengakuan asisten rumah tangga Baim Wong yang buka suara terkait isu perselingkuhan Paula Verhoeven. Lantas, seperti apa tanggapan praktisi hukum Farhad Abbas atas polemik perceraian Baim Wong dan Paula yang kini berujung pada upaya banding keduanya? Seperti apa pula tanggapan Farhad Abbas atas langkah Paula yang mendatangi Komnas Perempuan kemarin? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Prahara perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang masih bergulir panas mendapat tanggapan dari praktisi hukum Farhad Abbas. Dalam analisa hukum Farhad, ia malah berpesan kepada Paula agar meninggalkan saja Baim Wong yang telah menggugat cerai dirinya. Farhad Abbas secara gamblang mengaku mendukung posisi Paula sebagai perempuan. Meski demikian, Farhad menyampaikan bahwa masih ada harapan bagi Paula untuk kembali bersatu dengan Baim melalui upaya banding. Karena upaya itu memungkinkan putusan cerai mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bisa dianulir atau dibatalkan. Saya buat Paula, udah tinggalin aja Baim, lupain aja, nggak usah lagi, biar aja Tuhan yang membalas. Dan saya yakin masa depan Paula akan lebih baik lagi, ya. Karena waktunya juga untuk KDRT juga udah lama, karena dia udah kalah set 3 duluan gitu. Kalau dari awal yang saya jadi pengacaranya Paula, saya pasti gak begini kondisi keadaannya. Dan dia jangan khawatir, ini kan masih putusan pengadilan negeri agama, masih ada tingkat banding, ya. Dan masih dia terus berjuang gitu. Tapi aku sih buat Paula, kita sih. Oh, salahnya Paula perempuan tetap dia lemah. Dan walaupun kalimat menangis itu adalah artinya menang, saya balik. Jadi Paula menangis, menang. Kalau Baim tertawa, ya dia kalah. Yang menang menangis. Harusnya Baim menangis kan, tapi karena dia nggak menang, dia nggak menangis. Yang menang itu adalah Paula. Nggak apa-apa, bisa
bisa juga nanti dibatalin perceraiannya kan, betul kan? Namanya juga keluarga kontentor kan. Tapi maksudnya bang, selagi putusannya belum inkrah itu bisa tuh bang, apa gimana bang? Bisa. Karena statusnya masih suami istri nih bang, putusannya belum inkrah. Nah, makanya Baim kalau memang mau mengarahkan gini istrinya, tertangkap tangan dong. Jangan katanya hanya dibuat. Gak ada yang prinsip banget dalam peristiwa rumah tangga ini yang membuat orang aja udah kedapatan pacaran bisa memaafkan kok. Makanya dalam Islam kalau udah talak 3 itu, sebelum dia cerai, kawin lagi, dia harus kawin lagi dengan orang lain. Tidur sama orang lain, tapi secara resmi. Nah, kenapa? Hanya gara-gara WA itu dia harus membuat istri seperti ratu neraka. Padahal mungkin Baim lebih dari itu, hanya belum ketahuan aja. Tak hanya itu, menurut Farhad Abbas yang harus dilaporkan Paula terkait Undang-Undang ITE adalah terkait penyebaran rekaman, serta diduga dimanfaatkan Baim Wong agar ia merasa malu. Menurutnya, Paula adalah seorang ibu dari anak-anaknya dan Baim Wong tentu bisa jadi sosok ayah, namun tidak bisa menjadi sosok ibu buat anak-anaknya. Menurut Farhad Abbas, sebelum Paula menempuh langkah hukum baru, ia harus terlebih dahulu membuktikan di pengadilan bahwa dirinya tidak seperti yang dituduhkan Baim Wong, diduga berselingkuh dan dicap istri durhaka hingga diduga terpapar HIV. Justru memang kalian kan sama-sama selebritis. Nah, dan kalau mau laporin ke Undang-Undang ITE-nya aja tentang penyebaran rekaman, yang manfaatnya tentu buat Baim, kalau dia malu. Tapi kalau sudah begini, gak usah malu lagi, karena itu artis anggap aja lagi main film yang negatif, jadi pemeran antagonis atau pemeran yang buruk. Nanti juga masyarakat akan lupa lagi. Selama kamu cantik, kamu akan banyak penggemar, dan kamu adalah ibu daripada anak-anakmu. Karena Baim mungkin bisa jadi bapak, tapi dia nggak bisa jadi ibu buat anak-anak. Tidak penting itu, dia harus membuktikan dulu di pengadilan bahwa dia nggak seperti itu. Baru nanti belakangan, baru hajar balik. Nah, sekarang ngapain buang-buang energi ke situ? Nanti jawabannya kan masih proses persidangan. Nah, kalau memang ada pencemaran nama baiknya, setelah juga karena putusannya begitu, tunggu inkrah aja nanti. Saya rasa mereka ini kan ada rumah tangga dan sama-sama memegang rahasia. Sekarang dia suami istri. Nggak HIV kenapa? Emang ada yang memastikan Paula HIV? Ya kan? Orang HIV itu pasti suami istri pasti kena, anaknya kena gitu. Masa Paula nggak HIV baru dibilang HIV? Kalau ada yang bilang Paula HIV itu fitnah. Mengejutkan tanggapan Farhad Abbas atas langkah Paula yang mendatangi Komnas Perempuan. Lantas seperti apa pula tanggapan praktisi hukum lain terkait polemik perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven yang kini berbuntut pada langkah hukum baru yang ditempuh Paula Verhoeven mendapat tanggapan dari praktisi hukum Niko Kili-Kili. Dalam analisa hukumnya terkait perkara di pengadilan, ada perkara yang bisa jadi konsumsi publik dan ada pula yang sifatnya pribadi. Menurutnya, pemilahan antara kedua hal itu sangat tergantung pada keputusan hakim. Namun, apabila terkait bukti di persidangan yang sifatnya tertutup, bisa tersebar di ruang publik, maka pihak yang menyebarkan tersebut bisa dituntut pidana. Ada perkara di dalam pengadilan itu ada perkara yang bisa jadi konsumsi publik, itu kepentingan umum ya, bisa kita publish. Tetapi ada juga yang sifatnya pribadi yang nggak boleh. Nah, ini
sifatnya yang sudah beredar ini sifatnya untuk boleh dipublish atau tidak, nah itu saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa ada perkara yang kalau untuk kepentingan umum boleh dipublish, tapi ada juga perkara yang tidak boleh dipublish, yang sifatnya pribadi ya. Karena kalau intinya kalau di persidangan bahwa ini dibuka dan terbuka untuk umum, boleh dipublish. Nah, itu yang rugi ya pihak yang mana harusnya itu kan bukti nanti, belum waktunya untuk disebarin. Tapi kalau sudah tersebar itu bisa dituntut yang menyebarkan itu, bisa dipidana. Jadi bisa dilaporin 310, 311 KUH pidana dan pasal 27 bisa dituntut yang menyebarluaskan, karena itu kan bukti di persidangan nanti. Atau sudah sudah bocor di publik kan. Kalau menyangkut etik bisa dia ke Bawas atau ke Komisi Yudisial kalau soal etik ya, karena fungsi daripada Komisi Yudisial dan Bawas itu membantu ya, Bawas apalagi kan dia membantu Sekretaris Mahkamah Agung untuk mengawasi semua perilaku bukan cuma hakim tapi seluruh pengadilan di seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau masalahnya soal perilaku atau etik, pelanggaran etik di sini bisa saja dia ke situ udah langkah yang tepat. Tetapi kalau soal menyebarkan tanpa seizin, nah itu saya kira ke polisi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.